Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur sudah berada di saat-saat Natal, dan tentunya Natal memberikan kita sukacita yang sangat luar biasa, karena Natal berbicara kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia satu-satunya. Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini dikatakan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan dia bukanlah pribadi manusia biasa. Di kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama dikatakan firman itu adalah Allah, hakikatnya adalah Allah 100%, Allah yang sejati. Dan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dikatakan telah menjadi manusia. Dia berinkarnasi di dalam daging, mengambil rupa seorang manusia. Dikatakan di sini telah menjadi manusia. Ada yang mengatakan tidak mungkin Allah menjadi manusia. Saudara-saudara, ketika kita berbicara Allah itu maha kuasa, maka itu berarti tidak ada sesuatu yang tidak bisa terjadi. Jika Tuhan berkehendak, itu bisa terjadi. Dan di sini Tuhan mau menyelamatkan manusia. Tuhan mau menebus dosa-dosa manusia. Maka dia mau menjadi seorang manusia. Dia mau merendahkan dirinya menjadi seorang manusia. Dia mau merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Dan dia mau menggantikan kita dihukum agar kita bisa diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan telah menjadi manusia. Kita bisa melihat kurang lebih 2000 tahun yang lalu bahwa Allah dia datang ke dalam dunia. Dia lahir di Bethlehem menjadi seorang manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan dan diam di antara kita. Dia hidup di tengah-tengah manusia. Dia hidup di antara manusia. Sama seperti manusia biasa. Dia merasakan kelemahan sebagai seorang manusia. Namun bedanya adalah Tuhan Yesus tidak berdosa. Sejak dalam kandungan kita melihat firman Tuhan mengatakan bayi itu adalah kudus. Dan ketika dia besar, dia melakukan seluruh hukum Tuhan. Meskipun juga dia dicobai oleh iblis, namun Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang bisa memberitahukan apa yang menjadi kesalahanku ataupun apa yang menjadi dosa saya? Nah, tidak ada yang bisa memberitahu ataupun membuktikan bahwa dia adalah berdosa, karena dia adalah hidup sempurna, dia kudus. Jadi Tuhan Yesus dia hidup di tengah-tengah manusia. Allah yang telah menjadi manusia, dia berada di tengah-tengah manusia. Dan dikatakan di sini, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan kita melihat Rasul Yohanes dan murid-murid yang lain dan orang-orang pada saat itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu, mereka menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah penuh kemuliaan. Nah, secara khusus Rasul Yohanes, Petrus, dan Yakobus, mereka bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus di salah satu di atas gunung, bagaimana rupa Tuhan Yesus berubah, dia bersinar, bercahaya, lalu ada suara dari sorga, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Dan di sini mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika murid-murid yang lainnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dikatakan mereka bisa melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dikatakan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, anak satu-satunya dari Bapa. Nah, kita harus mengerti di sini kata anak bukan berarti baru ada ketika adanya sebuah hubungan badan Bapa dan Ibu, barulah tercipta yang namanya kata anak. Tidak, saudara-saudara. Banyak hal kita melihat kata anak, tetapi bukan selalu harus dihasilkan oleh Bapa dan Ibu. Bukan. Misalnya kalau kita melihat, kita mengatakan anak kunci, anak tangga, semuanya bukan berarti ada bapak kunci dan ibu kunci lalu kawin lalu ada namanya anak kunci. Tidak. Dikatakan di sini anak tunggal Bapa. Ketika Tuhan Yesus dia berhubungan dengan Bapa, dikatakan anak tunggal Bapa, pribadi yang sangat dikasihi oleh Bapa, dan segala sesuatu kehendak Tuhan ada pada diri anaknya yang tunggal ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dikatakan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dia datang, dikatakan penuh kasih karunia, penuh belas kasihan. Dia datang mengajar banyak orang, mengajar firman Tuhan dengan ajaib, membimbing mereka di dalam kebenaran, memberikan pengharapan, keselamatan kepada mereka, kepada kita semua manusia. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu juga Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang ajaib. Dia melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan mujizat, bahkan menolong banyak sekali orang. Dan dikatakan di sini penuh kebenaran. Di dalam dirinya satu-satunya ada kebenaran. Ajaran tentang Tuhan Allah, ajaran tentang keselamatan manusia. Tidak ada yang lain. Dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi satu-satunya kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, yaitu Allah berinkarnasi menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa dan penghukuman. Jadi marilah kita merayakan Natal, marilah kita bersukacita, marilah kita menyembah, memuji Tuhan Yesus Kristus karena pengharapan, keselamatan yang Dia bawa, yang Dia berikan kepada kita umat manusia. Dan kita hidup mengikuti Tuhan Yesus, taat akan kebenaran firman-Nya seumur hidup kita. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.